Tetap semangat dalam Tuhan, para pemirsa. Topik kita pada hari ini kita ingin membahas tentang teror terhadap masa lalu. Wah, ini bahasa ini memang tema ini agak unik, tetapi kita akan mendengarkan, kita akan menyaksikan juga kesaksian dari teman pelayanan saya, Yosi, yang kita juga akan membahas kenapa masa lalu begitu mengintimidasi kita di dalam setiap kehidupan kita. Oke, Yos. Kita akan bahas itu ya. Kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih. Kami sangat yakin bahwa kami adalah pribadi yang telah dimerdekakan Tuhan. Pribadi yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Yang Tuhan hari ini telah membuat kami sedemikian. Sehingga kami menatap ke depan ini. Kami tahu kami hidup di dalam pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Berkati diskusi kami. Sehingga para pemirsa yang menyaksikan acara ini pun pasti diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Yos. Kita akan bahas yuk bagian firman Tuhan ini, yaitu diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Ya, Yos, baca Yos. Baik, Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Stop, ini menarik nih. Jadi, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini waspada nih. Karena roh yang ada di dalam diri kita ketika kita mengikuti nafsu serakah kita di masa lalu itu adalah pasti sudah rohnya setan. Nah, ketika kita diperbaharui pasti yang masuk adalah Roh Kudus. Gitu ya. Nah, Roh Kudus itulah yang menyadarkan kita, menginsafkan kita ya untuk kita berbalik dari hidup kita. Nah, nih permisal perlu tahu nih, Yos. Karena kan pengalaman hidupnya lu nih bro kan cukup unik dan dahsyat. Ya. Cerita dulu pemirsa pertama kali bertobat bro. Baik, jadi Pak, saya bisa ceritakan kehidupan saya. Mungkin di masa lalu itu bisa dibilang tuh saya tuh benar-benar manusia yang sampah sekali gitu loh Pak. Ya kita sudah tahu lah, itu udah sebagai sebuah julukan. Orang yang memakai narkoba itu adalah sampah masyarakat. Dan hal itu bisa terlalu sangat melekat dalam hidup saya. Yang saya alami ketika saya mulai dari kehidupan itu, ketika saya SMA, saya sudah mulai mengenal kira-kira itu 14-15 tahun yang lalu itu. Kayak apa sih Yas? Saya tuh sebenarnya banyak memakainya banyak, tapi majornya itu drug addicted-nya tuh ke putau, heroinnya. Saya pakai itu hampir 6 tahun berjalan sampai saya kalau rumah sakit itu Pak udah sering lah itu. Terakhir sampai saya overdosis itu 3 hari koma gitu. 3 hari itu tidak sadarkan diri. Saya itu adalah mungkin bisa dibilang titik yang paling parahnya waktu itu. Selama 6 tahun itu begitu banyak jenis narkoba itu yang saya pakai. Tapi itu memang karena pergaulan Pak ya. Saya bisa hidup kembali lah setelah overdosis itu. Dan pertama kali lah Tuhan menangkap saya. Tapi ketika itu saya masih pikiran saya tentang pertobatan itu ya sembuh saja dari narkoba gitu ya. Hanya sudah berhenti gitu. Saya ikut kegiatan-kegiatan gereja gitu. Tunggu dulu sebentar. Pakai putau? Iya. Disuntik, bakar apa bagaimana? Disuntik. Suntik ya? Nggak takut penyakit bro? Kalau waktu udah keadaan addicted gitu Pak ya itu nggak pikiran ya. Malah kadang bisa pakai join bareng karena kebutuhan badan gitu loh. Jadi memang kadang-kadang bukan masalah narkobanya sih sebenarnya. Jadi narkoba itu kan adalah media
Tapi sebenarnya iblis menggunakan cara itu kan. Apalagi kalau jenis narkoba bentuknya putau, ya kan? Jadi untuk mencapai klimaks saja sakit. Iya. Kalau berhenti, wah tulang ini segala macam juga lemes kan. Sakaunya kan luar biasa sekali kan. Nah, jadi ada satu pola pikir yang berbeda yang kamu miliki bahwa kalau berubah itu berhenti. Padahal tidak begitu kan. Iya. Nah, oke, lanjutkan. Terus sampai di mana cerita tadi? Ya, setelah saya pikir bisa berhenti lah. Saya bisa berhenti ketika sudah hampir 6 tahun lewat itu saya pakai itu. Berhenti dengan mengenal kegiatan gereja. Tapi dalam mindset saya, pikiran saya, pertobatan itu ya hanya berhenti aja gitu loh, hanya berhenti dari pakai narkoba. Tapi pergaulan saya masih tetap, cara berpikir Ini saya udah nikah apa belum? belum, waktu Oh, itu belum belum, nikah, waktu itu belum, Hmm. ya kan? Itu nggak bertahan lama, mungkin hanya 6 bulan saja. Jatuh lagi. Saya gitu kan. Jadi memang susah. Ya, Kelihatannya perubahannya semu, oke, tapi sebenarnya semu gitu loh. Nah ini kan sebenarnya masih ada setan di dalam diri kita ya untuk mengacaukan. Ini kan disebut dengan teror terus, dia teror terus kita gitu loh. Maka saya bilang yang mengerikan adalah kita yang memiliki latar belakang buruk banyak gitu loh ya, banyak begitu banyak hal yang kita lakukan di masa lalu, terlalu banyak daftarnya gitu loh. Listnya terlalu banyak. Sehingga iblis gunakan list-list itu untuk menyerang kita. Intimidasinya kan begitu kan. Dia serang kita terus kan. Yang mengganggu kepada perasaan pikiran kita. Kalau kita tidak kendalikan, kita bawa tuh terjerumus ke sana. Nah Yos, singkat cerita, kamu pernah jatuh lagi. Terus kamu menikah. ya, saya sempat berhenti. Udah berhenti berapa lama? Ini saya sudah clean ini, udah bersih. Saya menikah, mempunyai kehidupan yang baik lah. Mempunyai kehidupan yang baik, saya ikut melayani gitu. Sehingga itu udah berjalan berapa tahun lah Pak? 6 tahun, 7 tahun. Pernikahan saya dari 2006. 2012. Pernikahan tentu akan sampai selamanya. Yang tapi maksudnya sampai ya, yang kasus akhirnya jatuh lagi. kasus terakhir ini 2012 saya jatuh lagi. Walaupun kamu udah melayani Tuhan. Sudah melayani Tuhan. Tapi mengalami sebuah ya mungkin saya bilang kepahitan dengan pemimpin saya. Terus saya menarik diri saya dari kegiatan gereja itu semua. Akhirnya sempat jatuh lagi. Di masa lalu ya. Ya, jatuh lagi, saya kembali memakai lagi. Dan itu benar-benar sebuah hal yang saya bilang itu kehidupan kelam sekali dalam kehidupan kami berkeluarga pun. Itu sungguh sesuatu yang, saya sendiri tidak berani membayangkan kembali. Jangan dibayangin bos. Bagaimana Baju saya mikirnya capek. menyakiti istri saya, merugikan keluarga saya gitu. Permalukan semua ya. Betul, mempermalukan. Oke, para pemirsa, bahwa perubahan dalam hidup itu memang dibutuhkan sebuah waktu yang panjang. Tidak bisa hanya dalam waktu yang singkat. Dia butuh waktu terus untuk memaintain dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, saudara Yosi memberikan kesaksian seolah-olah dia sudah berubah. Tapi sebenarnya dia tidak berubah, dia jatuh lagi. Dia menikah, dia pikir udah berubah. Ternyata dia jatuh lagi. Nah ini dia menarik nih. Cerita lagi bro. Ya. Sampai, tapi itu Tuhan itu baik Pak. Saya benar-benar merasakan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat diri saya kembali berubah. Itu adalah suatu kesempatan yang mungkin saya bilang saat ini saya tidak akan sia-siakan. Karena atas semua apa yang telah saya alami, keluarga saya, istri saya, anak saya gitu, apa yang keluarga saya mengalami kerugian itu. Jadi maksudnya saya tahu inilah saatnya Tuhan mau memulihkan, tapi bagaimana sikap saya. Jadi sampai akhirnya ketika satu titik saya dibawa ke, ya saya percaya itu adalah jalannya Tuhan, sebuah rumah pemulihan. Rehabilitasi di suatu kawasan di Puncak. Selama hampir kurang lebih 1 tahun lah saya
Di situ benar-benar Tuhan membukakan barulah dalam hidup saya. Saya pikir saya sudah melayani Tuhan dari 2005 kemarin, tapi saya benar-benar baru istilah kata dikatakan mengalami Tuhan lah Pak dalam hidup saya ketika saya mulai pemulihan kembali di rumah rehabilitasi ini. Nah ini dia kan menarik kan, bahwa melayani Tuhan itu bukan berarti hanya penampakan di depan atau show yang sedang dia lakukan berdasarkan talenta yang Tuhan berikan. Tetapi lebih kepada apa yang kamu sudah rasakan Tuhan itu dalam hidupmu sehingga kamu bisa melayani Tuhan. Ya kan? Nah, ini pemirsa yang saya perlu sampaikan. Bahwa sering sekali mimbar rohani itu, tempat rohani itu dipakai oleh orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi cara hidupnya dunia. Kita sedang masuk dalam krisis. Krisis ini adalah krisis yang mengkhawatirkan untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Jadi kalau saudara Yosi tadi sudah menyampaikan, walaupun dia melayani tapi tetap menggunakan itu berarti masih banyak juga yang masih begitu. Ya nggak bro? Kira-kira gimana? Kira-kira? Saya pikir mungkin yaitu motivasi. Antara motivasi dengan pribadi itu sendiri dalam melayani Tuhan ya. Itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Kalau kembali kepada saya waktu itu benar-benar melayani ya hanya sekedar itu aja. Saya mendapat persembahan kasih dan saya bisa pakai itu untuk membeli narkoba gitu. Waktu itu benar-benar sampai seperti itunya gitu. Dan tapi saya percaya itu jalannya Tuhan tidak dibiarkan sampai jatuh sekali gitu. Langsung Tuhan cepat tangkap kembali kepada Uang saya. Tuhan dipakai setan ya bos. Jadi memang itu motivasinya. ada juga model, mungkin ada modus yang berbeda. Kalau kamu uang Tuhan dipakai untuk narkoba, ada uang Tuhan juga dipakai ke tempat yang lain. Tapi intinya sama. Artinya Tuhan menelanjangi kamu dengan sebuah tujuan, kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk tidak diulangi lagi. Nah ketika kamu keluar dari rehab dan sekarang kamu melayani ya, jangan kamu bisa berbuat sesuatu. Apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini? Saya benar-benar diajar oleh Tuhan ketika memasuki istilah kata kehidupan yang baru ini ya. Kehidupan yang baru mungkin yang sesuai dengan ayat-ayat yang tadi kita baca ya. Perbaharuan dalam roh saya, dalam pikiran saya. Mindset saya tentang pertobatan itu. Bagaimana saya menjalani bahwa Tuhan itu datang ke dunia itu bukan, terutama itu bukan untuk mukjizat, bukan untuk berkat, tapi untuk keselamatan. Jadi mindset saya dalam pikiran saya, dalam pertobatan saya saat ini adalah keselamatan yang telah Tuhan berikan gitu. Itu lebih penting, saya memandang kepada Tuhannya. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan saya. Jadi motivasi saya, baik dalam pelayanan, dalam pertobatan saya ini, saya benar-benar hanya melihat apakah dalam setiap tindakan saya, perbuatan saya, Tuhan biar Roh Kudus tuh kuasai saya, supaya apapun yang saya lakukan itu menyenangkan hati Dia. Supaya saya tidak salah lagi dalam pertobatan saya ini. Mungkin saya banyak melakukan hal-hal yang rohani, seperti yang saya lakukan sebelumnya juga gitu. Yang melayani dapat PK, tapi pakai juga gitu ya. Jadi mengenalkan Tuhannya dulu gitu loh, sebagai diperbaharui dalam roh dan pikiran saya itu. Nah ini dia menarik nih. Para pemirsa, bahwa diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi kita membuat satu perubahan hidup itu tidak bisa didikte. Tapi perubahan hidup itu karena intervensi Allah secara langsung dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus menyadarkan kita dan menginsafkan kita, maka cara berpikir kita diubah. Tetapi tidak otomatis perilaku kita berubah sedemikian drastis. Nah, kita butuh waktu proses itu. Yang tiap hari, setiap saat Tuhan kikis, perlahan demi perlahan tetapi menuju kepada sebuah kesempurnaan. Kita sadar bahwa manusia tidak bisa hidup dalam kesempurnaan. Tetapi setidaknya
Kita bisa berbeda dari dunia ini. Dan itu yang Tuhan tawarkan bagi kita dan kita bisa menerima itu dengan baik. Nah, Saudara Yosi memberikan satu pengertian yang baik bagi kita secara khusus bahwa Tuhan datang bukan bicara tentang kesembuhan fisik, tetapi lebih kepada itu yaitu tentang karya keselamatan. Nah, ini menarik, Yos. Kalau kita lihat ayat yang ke-24, Yos, coba dibaca, Yos. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguh-sungguhnya. Jadi bicara tentang kebenaran dan kekudusan itulah yang menjadikan kita hari ini menjadi baru. Jadi firman ini benar, mengubah hati kita yang tidak benar menjadi benar. Dan ketika kita benar, pasti hidup kita mau tiap hari berubah dan menjadi berbeda dari yang lain. Nah, ini dia menarik nih, Yos. Kalau dalam posisi seperti ini, saya yakin ya, bahwa kedepannya ini kamu akan mengalami sebuah proses yang Tuhan izinkan, tetapi proses itu menuju kepada hal yang lebih baik, positif. Nah, dalam tren ke arah yang lebih positif itu, bukan berarti iblis diam. Dia lagi tidur aja nih, tiarap nih. Sebentar lagi dia akan berdiri tegak, dia akan serang kamu, tembak dari segala macam. Nah, ada gak sih sekarang sugesti itu, perasaan-perasaan seperti itu? Ya, kalau itu Pak sesuai dengan judul kita, teror dari masa lampau. Saya kadang melihat tayangan TV saja, kehidupan yang ya clubbing atau apa yang yang pernah terbersit dari saya pikir yang pernah membesarkan iya. kamu. Hanya terbersit gitu aja. Itu kadang seperti itu Pak, bisa diteror. Wah, enaknya dulu ya. Seperti itu bisa aja terbersit gitu. Dan juga ya kadang teror saya benar-benar merasakan teror dari si iblis ini Pak ya. Juga tentang kamu di gereja udah nggak bakal dipakai lagi, kamu dalam pelayanan. Itu juga saya diteror itu, bukan hanya dari sekedar mungkin hal-hal yang keduniawian gitu loh, tapi ketika saya ingin melakukan hal-hal yang baik pun saya mengalami teror juga oleh si iblis. Kamu udah nggak ada harganya, kamu udah pernah mengecewakan gereja, seperti itu gitu loh. Mengecewakan gereja itu institusi ya. Yeah. Tapi mengecewakan Tuhan itu yang lebih menyakitkan. Yeah. Jadi kategori kita, kamu yang secara khusus hari ini adalah bagaimana membenahi diri itu dengan tepat supaya menghadapi teror-teror itu kita sudah bisa menghadapinya dengan trik yang tepat. Gitu. Biasanya iblis kita udah tahu dia lari ke sini, aku udah tahu nih larinya kemana gitu ya. Nah ini penting nih, kita baca coba ayat 27 bro. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Ya kalau ada TV yang model kayak gitu matiin aja bro. Yeah. Kalau ada orang yang ngomongin seperti itu langsung tutup aja. Yeah. Tutup kerannya. Jadi memberikan celah sedikit aja dia masuk langsung. Nah ini yang kita harus punya kesadaran, sensitivitas, filter yang kuat ya. Di dalam diri kita untuk baik. Nah, bagaimana respon dari istri setelah sampai hari ini kamu masih bisa dan tetap kuat dalam Tuhan? Puji Tuhan ya, Tuhan memberikan pada saya istri yang baik, istri yang kuat, benar-benar seorang penolong, seorang yang tidak tidak membiarkan saya lemah dalam masalah-masalah. Bahkan ketika kemarin sempat saya masuk rumah rehabilitasi itu, istri saya tetap menguatkan. Nah saat ini benar-benar segala sesuatu kami memulai bersama-sama dalam hal segala sesuatu Pak, dalam hal keluarga gini. Jadi saya benar-benar tidak, kalau dulu mungkin saya begitu one man show, maksudnya terlalu mengatur keluarga. Tapi sekarang saya
bersama-sama dengan istri. Nah, istri saya itu benar-benar mengambil posisinya sebagai seorang penolong, sebagai seorang penasehat, dan dia mendukung saya dalam segala hal, karena istri saya juga terlibat dalam pelayanan. Jadi dia membuka mata saya bahwa segala sesuatu tidak ada terlambat. Bahkan untuk hal pelayanan pun tidak ada. Jadi menguatkan saya untuk tidak malu gitu untuk kembali melayani. Yos, narkoba ini kan sugestinya lama, Yos. Menurut dokter-dokter bilang bahwa sugestinya itu sampai kita mati. Tapi saya punya iman bahwa sugesti itu bisa dipatahkan dengan keyakinan iman kita bahwa tidak mungkin begitu. Satu. Yang kedua, narkoba ini kan butuh uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa beli narkoba. Kan begitu kan. Nah sekarang kamu dari pelayanan dapat berkat nih. Udah pernah pergi lagi nggak beli barang itu? Saya benar-benar sudah menguburkan masa lalu. Saya benar-benar hampir kejebak loh. Ya, sudah untuk masalah ini, saya benar-benar malah saya bisa bilang jijik lah bisa ya. Udah muak lah. Benar-benar iblis itu menghancurkan kehidupan saya, kehidupan keluarga saya itu benar-benar sampai saya sendiri nggak berani membayangkan betapa hancurnya. Jangan dibayangin, Mas. Benar-benar itu membuat selama setahun saya ada di rumah rehabilitasi, aduh Tuhan, kenapa ini? Tapi saya percaya ini ruang di mana kamu introspeksi diri lebih banyak. Ya sekarang kan kalau keuangan itu kan semua di istri yang pegang ya. Kamu nggak megang uang sepeser pun ya. Paling hanya buat ongkos saja ya. Yang lain di istri ya. Nanti saya cek sama istrimu ya. Siap. Ada yang kurang apa tidak? Soalnya, kalau ada kurang 200.000, itu one shot juga tuh. Nggak ada ya begitu ya bro ya. Sekarang yang harus dipikir bukan masalah apapun. Kamu jangan membuat Tuhan juga terluka lagi dong. Ya. Jadi hal yang penting adalah bagaimana melawan teror masa lalu itu. Yaitu memang butuh bersekutu dengan Tuhan makin intim. Jadi pertobatan itu bukan hanya dalam tataran mengerti. Tetapi juga harus merasakan. Nah merasakan Tuhan itu kan Tuhan yang mengintervensi kita secara langsung kan Yes ya. Nah terus bagaimana untuk kedepannya, bagaimana dengan lingkungan sosial, masyarakat, orang-orang yang tahu kamu pengguna narkoba, dan kemudian apakah mereka masih tetap percaya sama kamu sampai hari ini? Saya mungkin tidak bisa menuntut kepercayaan dari mereka ya, untuk percaya bahwa saya sudah berubah gitu. Saya hanya berdoa, biarlah saya tuh malah bisa menjadi berkat bagi mereka, dimulai dari keluarga saya, dimulai dari orang tua saya diajarkan sama pembimbing saya waktu di rehabilitasi kemarin, kita jangan berharap orang luar itu akan percaya kepada kita. Bahkan orang yang di dekat kita pun belum tentu 100% percaya kepada kita. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita tuntut kepercayaan dari mereka. Nah, jadi ketika saya belajar itu, ya saya mengkoreksi diri, saya nggak perlu meminta percayaan, tapi saya memberikan apapun yang saya lakukan itu benar-benar saya percaya kalau saya tidak menyakiti hati Tuhan, itu pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Bagi keluarga saya, bagi mungkin komunitas saya, tempat saya bekerja melayani sekarang. Oh gitu ya. Jadi artinya untuk pembuktian diri itu Yos, tidak mungkin kita minta dalam waktu yang instan langsung dipercayakan. Benar nggak? Para pemirsa, teror dari masa lalu tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Karena iblis akan terus menteror kita supaya kita kembali kepada tangan Dia. Tetapi tiap-tiap pribadi yang telah hidup ya dipegang erat oleh tangan Tuhan, dia tidak akan dapat dibinasakan lagi oleh setan. Nah ini dia hal yang menarik. Sekali kita milik Tuhan, sampai kapanpun kita milik Tuhan. Nah inti dari sebuah pembicaraan ini adalah kita butuh waktu yang cukup panjang untuk pembuktian diri. Kita tidak menuntut orang lain menerima kita langsung. Dan itu menjadi bagian dari konsekuensi logis dari apa yang kita pernah perbuat. Tetapi dalam menerima konsekuensi logis itu, bukan berarti iman kita menjadi lemah.
tetapi justru kita makin kuat. Membuktikan bahwa Kristus benar-benar sungguh hidup dalam hidup kita. Dan dalam proses pembuktian diri itulah yang dibutuhkan adalah kesetiaan dan ketaatan. Dan saya yakin hidup dalam sebuah komunitas, hidup dalam pergaulan yang intim dengan Tuhan adalah harga mati yang tidak dapat dihindari. Tetapi itu harus dikerjakan. Nah, ini menarik yang baik ya Yos ya. Dan saya yakin bahwa saudara Yosi akan mengalami terus terobosan-terobosan. Amin. Ini kita baru melangkah dalam step ya Yos ya. Step 1. Kita akan masuk step 2. 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan cenderungnya harus trennya positif. Jangan cenderung ke bawah. Tapi trennya positif itu yang membuat kita semakin mantap dalam Tuhan. Oke Yos. Kamu kemarin kalau kurang salah sempat pergi ke rehab lagi. Atau pergi ikut dengan anggota rehab, pergi ngelihat mereka bagaimana Yos? Singkat aja, singkat. Ya, kemarin saya ada diundang dalam perayaan Paskah di rehabilitasi itu. Dan saya masih ketemu teman-teman saya. Tapi ketika saya sampai sana, saya bilang, ya Tuhan buka jalan dalam kehidupan saya. Nggak ada mustahil kalau kita berdoa. Karena mereka juga tahu background saya. Dan mereka, saya beritahukan kepada mereka, ya kalau kita berdoa itu Tuhan pasti akan buka jalan bagaimana tujuan kita untuk berdoa itu apa. Kalau memang kita minta berkat dari Tuhan, tapi tujuannya itu untuk apa gitu kan. Nah saya bilang sama mereka, pokoknya untuk saya melayani Tuhan dan saya berdoa dan Tuhan buka jalan. Dan pada mereka saya beri kesaksian seperti itu. Oke, puji Tuhan. Artinya dari tempat itu kamu dipanggil dan untuk menjadi berkat untuk di masa lalu juga kan. Ini menarik Yos ya. Ingat ya saya jangan ulang sekali lagi Yos. Siap. Hal-hal seperti itu. Karena sekali ulang lagi selesai kita. Iya. Selesai dalam segala hal gitu loh. Nah, kita susah untuk membangunkan lagi sebuah kepercayaan orang di sekitar kita. Kalau kita jatuh lagi, orang bisa tidak lagi akan percaya sama kamu seumur hidup. Dan itu agak berat untuk kita mengembalikan ke posisi awal, ya. Jadi tetap harus kuat dalam Tuhan, optimis dan juga jangan sampai ada rasa kecewa dengan siapapun juga. Tidak ada lagi kepahitan, yang adalah pengampunan. Bisa menerima diri apa adanya dan siap bangun bersama Tuhan, bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, Bro? Siap. Saya yakin dan percaya, kita sudah sampai di penghujung ini, saya yakin dan percaya kamu akan menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Amin. Yang akan menikmati karya Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Keluarga diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Kami yakin Yosi bersama keluarga diberkati Tuhan. Masa lalu sudah dikubur karena dia melihat ke depan. Iblis mencoba menteror, kami tolak semua dalam nama Yesus. Sehingga pelayanan dipakai Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap pemirsa mungkin saja yang sedang mengalami hal yang sama. Kami yakin mereka juga dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Terpuji, termulia. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bro, thank you. God bless. God bless. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan topik ini. Lepas teror dari masa lalu. Saya yakin dan percaya bahwa lewat episode ini, para pemirsa dikuatkan, diteguhkan, bahkan mengalami sebuah terobosan dan menang terhadap sebuah teror dari masa lalu. Kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya. Saya yakin dan percaya hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Diberkati untuk menjadi